Coba deh bayangin suasana liburan yang super meriah, ya kan? Penuh makanan, kumpul-kumpul keluarga. Sekarang, bayangin di tengah-tengah itu semua ada seorang atlet profesional. Nah, apa yang terjadi ketika dua dunia ini, tradisi liburan dan tuntutan profesi, saling bertabrakan? Inilah paradoks yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Buat kita-kita, liburan ya artinya istirahat total, lepas dari semua rutinitas. Tapi, coba pikirin deh, buat seorang atlet elit yang badannya itu aset paling berharga, emangnya libur beneran itu mungkin buat mereka? Pertanyaan ini nih yang membawa kita ke dilema utama yang mereka hadapi setiap tahun. Dan ini bukan sekedar soal milih antara pulang kampung atau tetap di mes latihan ya. Konfliknya jauh lebih dalam. Ini tuh pertarungan mendasar antara tradisi liburan yang kita semua jalani dengan tuntutan profesi yang jujur aja nggak kenal kata berhenti. Taruhannya juga jauh lebih besar dari yang kita kira. Coba lihat deh perbandingannya. Di satu sisi ada panggilan buat istirahat, kumpul keluarga, menikmati opor dan rendang sepuasnya. Tapi di sisi lain, ada tuntutan profesi yang butuh disiplin 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jaga berat badan, pertahanin massa otot, dan pastiin tubuh selalu siap tempur. Nah, gimana caranya dua hal yang bertolak belakang ini bisa ketemu? Oke, biar lebih kebayang gimana dilema ini dipecahkan di dunia nyata, kita bakal lihat langsung studi kasus dari sepak bola Indonesia. Yuk, kita intip gimana caranya klub Persik Kediri menangani momen libur Idul Fitri yang pastinya penting banget buat para pemainnya. Konteksnya penting banget nih. Persik Kediri itu kan tim papan atas di liga kita. Dan liburan yang kita omongin ini adalah Idul Fitri, momen yang sakral banget, momen yang ditunggu-tunggu pemain buat pulang dan kumpul bareng keluarga. Jadi tekanan buat ngasih libur tuh gede banget. Dan apa jawabannya? 10 hari. Klub ngasih libur 10 hari penuh. Wah, di atas kertas kedengarannya baik banget ya kan? Waktu yang lebih dari cukup buat para pemain buat pulang, ngerayain, dan bener-bener lepasin penat, iya kan? Manajer timnya, Syahid Nur Iksan, bahkan sampai menegaskan. Katanya, libur ini adalah momentum buat kumpul bareng keluarga. Pernyataan ini seolah-olah jadi jaminan. Ini liburan beneran, gak ada syarat apa-apa. Tapi, apa beneran sesederhana itu? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Liburnya memang selesai tanggal 22 Maret. Tapi besoknya, tanggal 23, mereka udah harus balik latihan lagi. Dan puncaknya, cuma 2 minggu kemudian, ada pertandingan penting yang nunggu. Jarak antara akhir liburan sama pertandingan itu mepet banget. Disinilah kita mulai melihat sisi lain dari cerita ini. Liburan 10 hari itu ternyata bukanlah liburan biasa. Di balik layar, sang pelatih punya rencana lain, sebuah rencana rahasia. Ya, para pemain memang diizinkan pulang ke rumah masing-masing. Mereka bisa kumpul keluarga. Tapi status mereka sebagai atlet profesional itu gak ikut libur. Ada satu kewajiban yang mengikat mereka setiap hari, bahkan pas lagi sungkeman sama keluarga. Dan inilah dia rencananya. Program latihan mandiri. Jadi, ini adalah program latihan harian yang wajib dijalankan setiap pemain dimanapun mereka berada. Artinya, nggak ada satu hari pun yang benar-benar bebas dari latihan. Ini bukan lagi liburan. Ini adalah liburan yang terstruktur dan dipantau. Terus, kenapa sih pelatihnya menerapkan strategi kayak gini? Kenapa nggak biarin aja pemain istirahat total? Jawabannya terletak pada sebuah keseimbangan yang super penting antara strategi fisik dan pemulihan mental. Kalau dari sisi fisik, tujuannya jelas banget. Pertama, biar kebugaran gak anjlok. Kedua, ya buat ngontrol berat badan di tengah gempuran kue lebaran. Dan yang paling penting, buat mastiin pas mereka balik, kondisi mereka tuh udah cukup oke buat langsung digenjot latihan berat lagi. Profesionalisme kan? Tapi ternyata ini bukan cuma soal fisik loh. Pelatih Marcos Reina justru menyoroti sisi lainnya, pemulihan mental. Dia tahu banget para pemainnya itu capek, jenuh setelah jadwal yang super padat. Jadi liburan ini, meskipun ada PR latihan, tetap jadi kesempatan vital buat mereka isi ulang baterai mental. Pulang ke rumah itu jadi semacam terapi. Jadi, apa sih intisari dari pendekatan modern ala Persik Kediri ini? Semuanya itu bermuara pada satu kata, keseimbangan. Sebuah keseimbangan yang dirancang dengan sangat presisi. Strateginya bisa kita pecah jadi 4 langkah cerdas. Langkah pertama, hormati tradisi, kasih libur yang layak. Langkah kedua, jaga profesionalisme, kasih program latihan. Langkah ketiga, tegakkan disiplin, pasang tenggat waktu yang ketat buat kembali. Dan hasil akhirnya, langkah keempat, mencapai kesiapan fisik dan mental yang paling top
pas dibutuhin banget. Jadi pelajaran terbesarnya ya ini, di dunia olahraga modern, garis antara liburan dan pekerjaan itu makin tipis, bahkan nyaris hilang. Keduanya sekarang menyatu. Inilah realitas barunya, di mana tradisi dan kehidupan pribadi itu bukan lagi penghalang, tapi justru jadi bagian dari strategi buat mencapai performa puncak. Ini semua membawa kita pada satu pertanyaan besar buat direnungkan bersama. Kalau setiap waktu istirahat sekarang udah terstruktur dengan program latihan, apakah ini artinya era musim libur atau off-season di mana seorang atlet bisa benar-benar matiin mode profesionalnya sekarang sudah resmi berakhir? Sebuah pemikiran yang mungkin akan mengubah cara kita memandang olahraga untuk selamanya.